Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga selalu berbahagia di dalam cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga tetap bersemangat dan giat melakukan protokol kesehatan. Berdisiplinlah pakai masker, rajinlah mencuci tangan, dan hindarilah kerumunan orang. Hari ini, marilah kita membaca kitab suci dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 3. Di sana Tuhan berfirman demikian. Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, siapakah Israel itu? Israel adalah umat pilihan Allah, dan Israel itu adalah lambang dari kita semua. Israel itu adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Semua kita adalah Israel, dan semua kita disebut sebagai hamba Tuhan. Sama dengan pekerjaan Allah melalui Israel yang membuahkan keagungan ilahi, demikian pula pekerjaan Allah melalui kita, hamba-hambanya, akan membuahkan keagungan Allah. Seperti apakah keagungan Allah itu? Keagungan Allah itu wujudnya seperti sekeping benih sangat kecil. Benih itu ketika jatuh ke tanah, ia akan sirna, ia akan lenyap, dan dari benih itu kemudian akan muncul tanaman baru yang tumbuh dan terus tumbuh menjadi semakin besar dan kelak menghasilkan buah pada musimnya. Benih itulah karya agung Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela mati menjadi seperti benih yang jatuh ke tanah dan kemudian mati, hilang, dan kemudian menumbuhkan kehidupan baru. Tuhan Yesus rela mati di salib untuk membuka jalan kebangkitan bagi kita semua. Itulah keagungan Allah yang dinyatakan melalui Kristus, dan itu pulalah keagungan Allah yang dinyatakan melalui Israel hamba-hambanya. Keagungan Allah itulah yang akan senantiasa menyertai hidup kita, baik di waktu suka maupun duka. Oleh sebab itu, demi keagungan Allah, marilah kita mempersembahkan hidup kita dengan suka duka di dalamnya bagi Allah. Jika saat ini kita merasa gembira, baiklah kegembiraan itu kita persembahkan kepada Allah menjadi sarana keselamatan bagi banyak orang. Janganlah kita asyik bergembira dengan diri sendiri semata. Dan jika saat ini kita merasa sedih atau sedang sakit atau sedang dilanda rasa cemas, mari kita persembahkan semua itu ke hadapan Allah. Kesedihan, sakit, dan kecemasan kita, ketika kita persembahkan di dalam doa di hadapan Allah, itu akan menjadi sarana keagungan ilahi dari Allah yang hendak menyatakan cintanya kepada kita. Maka saat ini kalau kita sedang merasa sedih, sakit, atau cemas, mari kita satukan kesedihan, sakit, dan kecemasan itu dengan kurban Kristus
yang mempersembahkan ketaatan Putra Allah demi keagungan Allah. Pada saatnya nanti, kesedihan kita, sakit kita, dan kecemasan kita akan menjelma menjadi misteri kebangkitan Kristus yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Semua itu terjadi di dalam Paskah Agung Tuhan. Kiranya kita boleh ambil bagian di dalam Paskah Agung Tuhan itu. Oleh sebab itu, pada masa hari-hari menjelang Paskah yang saat ini disebut dengan nama masa Prapaskah, marilah pada masa Prapaskah ini kita giat mendidik iman kita dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, biarlah terjadi padaku menurut ketetapan sabda firman Allah yang keluar dari kehendak Bapa. Tuhan Allah Bapa kita akan menyatakan keagungan cintanya yang kudus atas hidup kita semua. Amin.